gitu ya, dari mulai fisik, mental, cara belajar, dan topik-topik yang harus kita kuasai. Itu mungkin ya Mas Yas, perkenalan dari Siap. saya. Selanjutnya saya izin share screen. Siap. Ada teman-teman dari Jawa Timur, Samarinda, Kendal, Medan. Sudah terlihat? Dari Denpasar. Sudah terlihat Bu di saya. Bagaimana teman-teman peserta Ibu-ibu? Sudah terlihat, Mas. Sudah, Mas. Sudah terlihat ya? Ya, sudah kelihatan. Oke, siapin minumnya supaya nggak ngantuk nih. Maluku tentunya. Sudah, Mas. Udah. siap. Wah, Bu Nung biasanya partus nih, banyak. Ada baru belum lahir, Mas. Belum. Wah, luar biasa. Oke, Bu, sambil nungguin partu ya. Iya, Ibu Bu, sambil udah. lihat dulu ini luar biasa. Oke, saya kira mungkin bukan saya saja yang pernah memberikan tips and tricks bagaimana ibu-ibu mempersiapkan diri untuk bisa lulus UKOM, bukan satu-satunya saya, tetapi kita terus memotivasi ibu-ibu semua supaya apa, semangatnya lebih hebat lagi, lebih dikumpulkan lagi gitu ya untuk berjuang, karena tadi ya kita berjuang susah payah, mati-matian, berdarah-darah, itulah nanti ya hasil yang akan kita petik juga akan sebanding. Saya kira seperti itu ya. Oke, kalau saya boleh tanya, ini untuk teman-teman D3 dulu deh khususnya ya. Untuk teman-teman D3 pernah ada yang membaca bahkan belajar soal-soal UKOM di panduan buku UKOM ini? Belum, Bu. Masa belum? Teman-teman yang Sudah, D3? Bu. Sudah, tapi ada yang belum ya? Lupa mungkin, Bu. Oke. Ya. Lupa, Bu. Yang belum nih ibu-ibu profesi juga jangan khawatir, kalau belum silahkan ini diunduh saja ya di Google sekarang sudah bisa langsung ya, Ibu download aja panduan persiapan peserta UKOM gitu ya. Kenapa saya harus sampaikan ini gitu, walaupun nanti yang akan keluar itu tidak 100% ini, tetapi clue-cluenya, cara belajarnya, cara mempersiapkannya ini sudah detail dari awal persiapan, soal-soal yang keluar apa saja, kajian-kajian yang kita pelajari apa saja, termasuk soalnya bagaimana dan cara pembahasan. Saya kira ibu-ibu profesi juga karena yang profesi itu belum ada seperti ini, jadi silahkan. Hanya yang membedakan profesi itu adalah kedalamannya. Ya, kalau di kebidanan itu banyak recalling. D3 tuh recall itu seperti diagnosa gitu ya, menghitung, oh ini apa gitu. Tapi kalau profesi kita dibawa jalan-jalan dulu gitu ya. Misalnya untuk membuat satu kasus itu ada masalahnya apa gitu ya, penyimpangannya apa, nanti penata laksanaannya apa. Jadi dibawa berpikirnya tuh lebih dalam. Itulah yang membedakan soal-soal diploma 3 dan profesi begitu ya. Nah, tapi yang pertanyaannya apakah gitu ya kualitas pembelajaran dan perkuliahan sehari-hari itu sama di perguruan tinggi di seluruh Indonesia? Harapannya sama. Tapi kita harus terbuka dan mau mengevaluasi diri. Walaupun dosen saya kira sudah dibekali, oh harus tadi bagaimana menyusun soal, dia harus ikut pelatihan, harus mengikuti pelatihan mereview soal, harus mengetahui blueprint, mana itu untuk D3, mana untuk profesi, dan diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari pada saat apa? Evaluasi pembelajaran. Jadi soal-soal UTS, UAS semuanya sudah menggunakan pinyet dan tidak keluar dari kaidah-kaidah penyusunan soal. Itu yang harus diperhatikan ya. Nah, bagi pendidikan tinggi yang hebat di sini dalam tanda petik bukan hebat seperti apa ya, komitmennya tinggi, misalnya tadi ya, dari mulai dosen yang baru sampai yang senior ini konsisten terus membuat soal-soal UKOM, update dengan apa hal-hal yang baru begitu ya, referensinya selalu diperbaiki. Tidak soal ke soal itu tahun ke tahun sama. Jadi kalau angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3 dikasih UTS kehamilan sama soalnya cuma diacak-acak nomor soalnya. Tidak demikian, tetapi disesuaikan dengan perkembangan iptek ilmu kebidanan. Begitu ya.
Nah, sehingga ini harus komitmen nih di institusinya. Kalau semua komitmen, misalnya soal core kebidanan terutama, tidak boleh ada yang tidak menggunakan vignette. Kalau tidak menggunakan vignette, tidak akan dipakai misalnya ya oleh program studi di list dulu seperti itu. Itu sudah terbiasa. Akhirnya apa? Buat mereka Ukom tuh nggak masalah. Mereka bisa meluluskan 100%. Ya, alhamdulillah Ukom yang kemarin D3 dan profesi banyak yang 100%. Karena apa? Alhamdulillah terbantu ya sekarang dengan penilaian internal. Jadi 60-40. Kalau dulu saklek gitu, nggak lulus di Ukom nasional ya sudah. Tapi ingat proporsional ya. Penilaian ini juga jangan dianggap remeh. Karena ini juga diperhitungkan dengan IPK. Jadi ibu-ibu yang sekarang profesi, ibu-ibu harus melihat IPK yang waktu D4. Nah, kalau IPK-nya kurang dari 3,0, ibu harus punya nilai Ukom minimal adalah 60. Nah, apalagi teman-teman yang misalnya sangat kecil gitu ya. Tetapi bagi yang di atas 3,00 pun bukan berarti tenang. Karena nanti persentasenya akan dikalikan 60-40. Jadi bisa saja saya IPK-nya 3,25 gitu. Tetapi nilai Ukom-nya ternyata hanya 40, tetap saja tidak lulus gitu ya. Jadi kembali kepada pendidikan yang mempunyai kualifikasi pendidikan yang besar gitu ya. Komitmen yang besar, Ukom itu bukan hal yang menakutkan ya, karena dosennya punya komitmen sehingga mahasiswanya pun terbiasa ketika diberikan soal oleh siapa aja, mengerjakan apa saja tenang saja karena memang hasilnya juga baik. Sebaliknya ini harus diperhatikan ya, ketika tadi perguruan tingginya belum komitmen, soalnya yang digunakan itu saja ya, tidak rutin melakukan review soal begitu ya. Nah, ini tentu Ukom ini menjadi monster ya, hal yang menakutkan, stresor yang tinggi. Karena apa? Kredibilitas institusinya akan dipertanggungjawabkan ketika mahasiswanya tidak lulus. Begitupun dengan mahasiswanya. Karena mungkin melihat gambaran kakak-kakak kelasnya, angkatan sebelumnya belum lulus 100%, sehingga kekhawatirannya tinggi. Aduh, jangan-jangan saya pun angkatan yang sekarang, yang persentasenya kecil itu, yang tidak lulus mungkin termasuk saya. Nah, itu yang membedakan. Tapi kalau ini tiap tahun lulus 100%, insya Allah gitu ya. Nah, lalu bagaimana saya lulus nggak Ukom? Ibu-ibu profesi, aduh dari keterampilan ya, dari harian hands on, saya udah merem deh gitu. Nyuntik udah merem, nyinpus udah nggak dilihat, kepegang penanya aja udah bisa ya. Tetapi soal itu tidak demikian gitu. Bagaimana mengilustrasikan suatu pekerjaan dalam sebuah soal di mana di dalamnya ada keterampilan, pengetahuan, sikap, dan tentu hands on-nya. Itu yang harus diperhatikan. Jadi kok bisa ya hanya dengan 180 soal menyatakan dia lulus atau tidak? Karena kalau kita lihat di dalamnya adalah mencakup dimensi yang ketiga tadi, ya. Nah, jadi apa pertama? Kita harus percaya pada nasib, ya. Kenapa harus percaya? Kadang jika sudah berbicara nasib, kita tidak bisa ngomong apa-apa deh, ya. Misalnya ibu-ibu di kampus kuliah rajin, persentase kehadiran tidak kurang dari 80%. Nilai-nilai evaluasi harian, UTS UAS atau OSCE itu bagus semua. Di samping itu juga mencari pembelajaran warna yang lain. Misalnya belajar di MCU gitu ya. Itu udah luar biasa MCU menyiapkan pembelajaran. Karena apa? Mereka konsen ya, mereka konsen pada kualitas sehingga dosen yang dipilih pun tentu ada kriterianya gitu ya. Tidak semua dosen bisa masuk ke MCU, ada kriteria penilaian yang bisa dilaluinya seperti itu. Sehingga soal pun terus diupdate, direview ya, dikumpulkan terus seperti itu ya. Nah, lalu ikut misalnya pembelajaran bimbel di MCU ya. Tetapi pada saat mengerjakan soal gitu ya, qadarullah ya,
Misalnya udah beres 180, nggak bisa save. Nah, lalu pada saat setengahnya membuat soal, komputernya mati. Komputernya ada masalah, ganti komputer yang baru. Di yang baru, lama lagi waktunya, harus menyusul dan yang lainnya. Sehingga waktu yang tersisa itu sedikit, harus mengerjakan sekaligus. Nah, ini juga agak luar biasa. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ya, apakah hanya dia yang gagal? Ya belum tentu, gitu ya. Ini masalah sistem. Yang lain kok bisa, gitu ya. Orang yang tidak belajar aja ngitung kancing misalnya ya, tapi bisa lulus. Qadarullah itu. Tapi kan kita tidak inginkan demikian. Kita ingin yang pasti, yang yakin, bisa dikerjakan, lalu lancar semuanya, termasuk masalah IT, masalah koneksi dan lain sebagainya. Nah, disinilah perlu kesabaran, ketabahan, doa ya terutama ya, yang tidak pernah tahu apa yang kita akan hadapi nanti. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Jadi kita harus percaya pada nasib. Tapi kan nasib itu bisa dirubah dan bisa kita persiapkan. Kalau ingin baik ya berarti dipersiapkan baik, begitu ya. Nah, ini yang terpenting, ibu-ibu, teman-teman MCU dari Sabang sampai Merauke, berlatih dengan sumber yang tepat ini, ya. Misalnya, ibu-ibu tuh dari kampus udah dibekalin nih. Di rumah saya pun hariannya pegangannya adalah kumpulan soal, gitu ya. Ini saking ketakutan nih teman-teman semua. Jadi dosen tuh harus membuat soal semua sampai sebendel ini, bisa buat pakai bantal, gitu ya. Ya. Iya. Lalu Saking tebalnya. iya, karena apa? Sama ya, dosen juga stres gitu. Ayo kita buat soal yang baik, soal yang sesuai supaya bisa digunakan. Sehingga ketika dikompetisikan secara nasional nggak usah takut gitu. Oh, saya dari Indonesia mana sama saya kira. Kalau memang polanya sama ya. Akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Soal dikasih satu bantal buku begini, tetapi isinya di dalamnya, misalnya ya, tidak pernah diganti, itu lagi, hanya diacak soalnya. Kalau kita review, antar reviewer, loh kok tidak sesuai ya? Antara mata kuliah, kajian, ya, lalu soalnya ini harusnya tuh penyimpangan, tapi kok normal. Harusnya reasoning, ya, yang memerlukan analisis lanjut. Tapi kok ini cuma recall, cuma yang dia tanya diagnosis apa, berapakah dosis. Nah, itu yang sehingga proporsinya ini tidak sesuai, gitu. Yang kalau di panduan kita lihat proporsi soal itu yang akan keluar banyak itu adalah tentu core kebidanan. Core kebidanan itu banyak, dari siklus kehidupan wanita, dari mulai prakonsepsi, hamil, bersalin, nipas, bayi baru lahir, gitu ya, lansia. Ini proporsinya tidak akan sama. Apa yang paling banyak? Nah, paling banyak itu biasanya kehamilan persalinan, persentasenya. Nah, sehingga otomatis bukan berarti yang lain diabaikan tidak belajar, tetapi bahan kajian di kehamilan dan persalinan itu Anda harus kuasai baik, gitu ya. Lalu yang dimaksud dengan sumber kurang tepat itu adalah tadi soal-soal yang tidak direview, lalu referensi. Ingat, referensi yang digunakan oleh soal-soal hukum nasional adalah yang memang berlaku secara nasional. Nah, misalnya bagaimana kalau saya di Jawa Barat, misalnya ya, saya membaca bukunya tentang protap penata laksanaan preeklamsi di Jawa Barat, misalnya. Ya tidak bisa akan sama dengan se-Indonesia. Jadi bukan Jawa Barat, tetapi yang diakui secara nasional. Sehingga kalau ada pertanyaan penata laksanaan apakah yang tepat pada kasus tersebut, misalnya preeklamsi, dari sana sampai sini, dari A sampai Z, dari Indonesia Barat, Timur, itu menjawabnya sama. Begitu ya. Baik, mohon izin sebentar, Bu. Boleh, kenapa? Ini sepertinya ada yang salah masuk Zoom. Untuk Zoom ini adalah Zoom untuk bidan. Jadi untuk perawat, coba cek kembali grupnya. Cari link untuk perawatnya. Jadi yang merasa perawat silakan keluar dari Zoom ini ya. Terima kasih. Silakan Ibu.
Oh, pantesan barusan ada yang berbeda masuk. Iya. Saya kira tim MCU, temannya Mas Adi. Nggak Bukan, apa-apa. Bu. Oke, selanjutnya ya sombong ya. Kita kan tahu ya sifat sombong itu sangat dibenci ya oleh Allah. Karena apa? Menganggap remeh biasanya ya untuk segala sesuatu. Hal kecil memang, tetapi ya tadi dianggapnya remeh. Datang terlambat, ya, menggunakan pakaian tidak sesuai. Apa yang terjadi? Tidak bisa lu ikut hukum. Padahal dia pinter, sudah ikut bimbel juga, belajar di kampus rajin, gitu ya. Tapi karena tadi ya tidak disiplin, sombong orang seperti ini, akhirnya disuruh pulang. Hati-hati nih pada kondisi saat ini pandemi, biasanya ada prasyarat di TUK itu harus membawa surat pernyataan hasil swab negatif, ya, atau misalnya vaksin, gitu ya. Tapi saat ini belum cukup vaksin, biasanya harus tes PCR dulu atau swab, misalnya seperti itu, ya. Hati-hati. Ini dapat kasus ada aja nih yang memalsukan. Nah, jadi jangan dianggap remeh memalsukan surat gitu ya. Jangan dikira pengawas pusat itu sendiri peserta ratusan. Kan ada pengawas lokal yang bantu. Pengawas lokal hanya membawahi 20 peserta. Sehingga pas dilihat loh kok ini tidak sesuai. Nah, akhirnya suruh pulang. Itu kan yang rugi Anda sendiri, ya. Kurang percaya diri. Nah, ini harus diperhatikan. Kadang gitu ya, mendapat kenyataan anak tersebut pintar di kampusnya, IPK-nya tinggi, tapi kenapa ya nggak bisa lulus UKOM? Nah, salah satu penyebabnya yaitu tadi kurang percaya diri, gugup pada saat mengerjakan, terus lama mikirnya karena apa? Takut salah. Saya nggak pede nanti tiba-tiba waktunya 30 menit lagi. Wah, nah, itu juga harus diperhatikan ya. Jadi kerjakanlah yang dianggap paling mudah dulu soal tersebut. Dilewat-lewat yang belum bisa nggak masalah. Toh nanti akan ada warnanya, mana yang sudah dan mana yang belum. Saya pikir teman-teman pasti sudah pernah mengikuti tryout ya. Kurang lebih begitulah polanya. Dan ini juga sama. Ketika institusi membiasakan mahasiswanya untuk ujian evaluasi pembelajaran menggunakan CBT gitu ya. Jadi kalau UKOM itu nggak akan ada masalah, biasa gitu ya menggunakan komputer ya. Jadi kembali yang diperlukan untuk menghadapi UKOM bukan hanya kemampuan secara keilmuan, tetapi juga kemampuan memanage diri ya, mengelola stres ya, tenang saja. Tapi tenang di sini bukan berarti leha-leha tidak belajar. Tapi tenang aja. Kalau kita rambu-rambunya sudah ikuti, oh kita harus belajar. Nggak bisa nggak belajar. Misalnya boleh nggak Bu belajarnya hanya soal saja. Nah ini juga sama. Misalnya kalau Anda hanya belajar pada buku soal, udah 10 buku soal nih, Anda selalu isi gitu ya, selalu evaluasi gitu ya. Kemungkinan besar ada bisa soal-soal keluar lagi. Tetapi ketika tidak keluar soal yang baru, Anda tidak tahu kajian apa yang belum saya pelajari. Contohnya ginilah, Anda belajar kehamilan. Ya, ini topiknya tentang kehamilan. Kehamilan itu ada subtopik lagi. Subtopiknya apa misalnya? Perubahan fisik dan psikologi ibu hamil. Ini mau tidak mau harus dipelajari. Perubahan fisik itu apa saja di dalamnya? Ketidaknyamanan selama hamil. Ada trimester 1, 2, dan 3. Artinya Anda secara ilmu harus tahu. Sehingga ketika nanti ada soal tentang ketidaknyamanan, pengaruh apa, asuhannya apa, penyebabnya apa, Anda sudah tahu. Karena belajarnya tidak keluar jalur begitu. Kita kan tidak tahu ketika membaca soal, memang soal yang baik tadi saya bilang proporsional gitu ya. Semua persentasenya terpenuhi. Tapi kadang tidak demikian. Misalnya kok soalnya banyaknya kehamilan aja, persalinan terus. Kok nggak ada ya yang disebut soal kata misalnya pembimbing atau tadi dosen soal tentang remaja kok kurang ya. Soal tentang etika kok kurang ya, seperti itu. Nah, itu yang harus diperhatikan, ya. Oke, kita lanjut. Nggak bisa jalan. Oke. Ya. Nah, selanjutnya adalah
tidak mengetahui cara membaca soal. Jadi ibu-ibu, teman-teman semua, soal itu memang dirancang sedemikian rupa ya. Jadi memang itu ada terminologinya gitu ya, membuat soal itu seragam. Semua disampaikan bahwa secara umum ada 3 bagian. Ada pinyet atau kasus. Nah, pinyet ini atau kasus yang baik adalah menggiring pemikiran kita masuk ke dalam dunia nyata. Misalnya, ada seorang perempuan, ibu bayangkan kan seorang perempuan umur berapa, G1, P0, A0, orang hamil gitu ya. Lalu umur kehamilan 38 minggu, oh udah aterem. Nah, kita digiring ke sana dengan keluhan apa? Misalnya ya, mules-mules, melingkar ke pinggang gitu ya. Ini jangan-jangan tanda persalinan gitu ya. Nggak cukup tuh ada hasil anamnesis, mules sejak kapan ya, diikuti oleh apa, misalnya ada pengeluaran lendir darah atau misalnya air-air ada ketuban. Oh, berarti itu tanda persalinan. Tidak cukup seperti itu. Artinya ketika ada ibu yang infartu harus diperiksa semua dong. Dari mulai apa? Tanda-tanda vitalnya normal tidak. Jangan-jangan ada penyimpangan. Tensinya 160/100, infartu, tensi tinggi, hati-hati preeklamsi. Begitu, Bu. Jadi setiap kata, setiap kalimat itu menggiring kita untuk berpikir. Apalagi untuk profesi itu terus digali ke dalam gitu ya. Oke, kalau udah tanda-tanda vital harus diperiksa dong perutnya, TFU-nya berapa, langsung berpikir. Kalau TFU sekian, taksiran berat badan normal tidak, gitu ya. Bisa dibandingkan dengan usia 38 minggu normal tidak. Nah, seorang profesi itu harus mampu berpikir seperti itu, ya. Lalu tadi kalau ada infartu, ini udah ada HIS belum? Kontraksinya bagaimana? Berapa menit sekali? Adekuat tidak, gitu ya. Letaknya normal atau tidak? Lalu kita bandingkan dengan pemeriksaan dalam. Sudah kan masuk ke fase persalinan, kala 1-kah atau kala 2-kah? Gitu ya. Itu digiring semua, baru kita masuk ke dalam pertanyaan. Kalau semua kasus itu diilustrasikan, ada seorang pasien infartu datang, kita siapkan, pertanyaannya bisa macam-macam. Asuhan apakah? Penata laksanaan apakah? Tindakan selanjutnya apakah? Begitu ibu-ibu. Jadi kalau misalnya ada soal pinyet, coba lihat paling duluan itu adalah pertanyaan dulu. Tindakan. Oh, tadi kebaca tuh ada infartu gitu ya. Tadi udah di PD. Oh, ini udah kala 2. Ketuban udah menonjol. Tindakan apa? Oh, misalnya pecahkan ketuban, jawabannya ada tidak? Nah, itu ya. Jadi memang harus mengetahui cara membaca soal yang baik. Karena kalau misalnya hanya membaca, oh seorang perempuan tidak sambil berpikir, ilustrasi kita tidak digiring kepada ke dunia nyata agak sulit. Makanya kalau untuk profesi, ini saya yakin, karena teman-teman sudah terbiasa di lapangan, sering mendapatkan kasus-kasus seperti ini, biasanya lebih mudah mengerjakan soal dibanding dengan yang belum pernah bekerja seperti itu. Ya. Oke. Jadi dari itu semua harus apa sih Bu yang dipersiapkan gitu ya. Jadi manajemen diri itu penting ya. Kuantitas mempelajari soal core kebidanan itu harus lebih banyak. Apa sih core kebidanan? Yang nggak akan lepas dari siklus kehidupan tadi ya. Dimulai dari pranikah, prakonsepsi, ya kehamilan, bersalin, nipas, bayi baru lahir, bayi balita prasekolah gitu ya. KB dan Kespro dan KB seperti itu ya. Dan jangan lupa teman-teman juga harus belajar tentang program yang saat ini terintegrasi. Misalnya kehamilan saat ini integrasi programnya apa gitu ya. Tadi ANC-nya sudah 6 kali minimal, harus ada screening oleh dokter di trimester pertama. Itu harus paham seperti itu, harus update ya, harus mengikuti perkembangan sehingga mungkin nanti pada saat soal gitu ya menunjukkan ada program dan lain sebagainya, teman-teman sudah hafal. Karena begini, kalau teori gitu ya, teori itu udah saklek kalau A, B gitu. Tetapi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan hasil penelitian, program-program ini bisa berubah, revisi terus seperti itu ya. Oke. Keilmuan yang disukai harus bisa dijawab 80%. Bu Zulriza misalnya,
suka persalinan, ya. Jadi kalau misalnya konsen dengan persalinan, Ibu Julriza harus bisa menjawab lebih banyak gitu. Wah, saya jago di persalinan, nilai persalinan saya 100, itu udah modal besar buat Ibu, begitu kan? Oke, selanjutnya biasakan setiap hari mempelajari materi UKOM bidan minimal enggak nih. Jadi memang harus konsisten. Kalau tidak konsisten sulit. Kita belajar UKOM, bimbel, cari Mas Adi gitu ya. Karena sebulan lagi, seminggu lagi, 2 minggu lagi mau UKOM. Itu sebetulnya kurang tepat ya. Jadi tolong kasih tahu teman-teman yang lain gitu ya. Kalau mau sukses lulus UKOM pada saat sekarang masuk nih ya, apalagi banyak profesi cuma 2 semester, masuk tuh harus langsung ikut. Jangan nanti di akhir profesi ya. Kalau di akhir profesi kita tidak akan apa ya? Karena saya rasa kalau belajar di MCU itu apa ya, banyak warna gitu ya, dosen yang berbeda, pengalaman-pengalaman yang berbeda disatukan gitu ya, tapi tentunya mungkin pilihan-pilihan yang terbaik gitu ya, sehingga bisa memberikan warna ya. Oh, cara belajar di institusi ini seperti ini, diterapkan seperti ini, ya ada tambahan yang kurang, yang lebihnya itu saling melengkapi. Saya kira itu lebih bagus ya. Jadi tolong siapkan. Walaupun hanya 1 soal 1 hari, tapi kalau konsisten akan lebih baik. Ketimbang belajar 180 soal, besok mau ujiannya, puyeng nggak masuk. Ya. Oke. Selain itu, ya tadi manage ya, kita juga belajar terus, boring, ya, bekerja terus juga capek. Jadikanlah belajar di MCO ini sebagai ajang silaturahmi, banyak teman, banyak saudara, saling bertukar soal kan nggak masalah gitu ya. Teman yang di Sulawesi dengan yang di Jawa Timur, yuk kita barter soal biar sama-sama belajar nggak apa-apa. Nanti dijelaskannya, diperjelasnya adalah di bimbel MCU misalnya kan itu lebih bagus ya. Ya, bentuk kelompok kecil ini penting. Jadi jangan nyaman dengan saat ini ada di institusinya aja nggak berkembang ya, nggak menambah teman, nggak menambah relasi. Silahkan. Nanti kalau Anda saling bertukar pikiran, ide atau berkomunikasi dengan teman se-Indonesia, pasti akan ada hal-hal hikmah kelebihan kekurangan yang bisa saling dilengkapi, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, strategi manajemen soal, ya, usahakan 60% dari masing-masing keilmuan harus dijawab dengan benar. Jadi sekali lagi, bukan karena yang banyak soalnya kehamilan persalinan belajarnya itu aja. Tidak, Anda harus keliling, cari pembelajaran anak prasekolah. Nah, apa sih yang berubah pada yang perlu dipahami pada anak prasekolah? Berarti kan pertumbuhan, perkembangan, penyimpangan, ya, deteksi dini, ya. Lalu pola asuh, pola makan, nah itu tidak akan jauh dari situ kok ya. Usahakan dalam keilmuan core kebidanan banyak jawaban yang benar karena persentase jumlah soal paling banyak sekitar 60 soal. Itu untuk 1 soal yang banyak, misalnya tadi persalinan ya paling banyak 60. Sehingga kalau Ibu bisa menjawabnya 50% aja 30 soal, itu akan membantu hal-hal yang lain gitu. Misalnya, oh saya kurang di prakonsepsi gitu ya. Saya kurang suka di Kespro ya, KB ya, itu akan terbantu ya. Dan hindari mengosongkan jawaban ya. Kalau berpikir boleh meloncat dulu gitu ya, cari yang mudah silakan, tetapi tolong di akhir nanti kan akan ada pengingat ya. Dari mulai 1 jam, 30 menit, 15 menit itu akan diingatkan soal habis sehingga fokuslah pada yang belum terisi ya. Dan jangan terlalu lama, Bu, 1 soal. Kan kita sudah harus belajar 180 soal, itu 180 menit. Artinya 1 soal 1 menit. Nah, sekarang Ibu harus mulai belajar dari 5 soal saja. 5 soal harian, berapa menit? Harusnya 5 menit. Dari 5 menit ini, berapa yang bisa dijawab? Ya, kalau rata-rata di atas 60%, insya Allah lulus. Oke. Nah, hal yang terpenting adalah yakin ya, karena yakin itu akan membuat kita terbuka ya. Aku sangat yakin bahwa daun itu hijau dan kuning ketika kering. Jadi kalau ada yang bilang merah, daun apa yang merah gitu ya. Kalaupun misalnya ada yang merah, Anda harus cari tahu dulu
ya. Secara umum kan warnanya hijau, gitu ya. Seperti itulah keyakinan. Artinya tidak bisa dirubah oleh apapun. Ketika ada yang merubah penjelasannya, Anda harus yakinkan dulu. Penjelasannya harus tepat, referensinya mana gitu. Harus begitu sehingga ketika nanti berdiskusi di soal, ya Anda boleh mempertahankan keyakinan karena tahu referensi yang saya baca ini gitu. Itu nggak masalah, ya. Itu akan lebih bagus. Ya, pola yakin itu ketika Anda yakin berarti ada usaha ya mencari solusi. Jadi ketika misalnya tadi ada soal, berdebat gitu ya. Berdebatnya bukan berdebat kusir, tapi jelas ini ada referensi. Kita ya. Ya, ada referensinya, pernah membaca, bisa diperlihatkan kepada orang lain. Itu kan suatu keyakinan, oh iya, percaya orang ini berarti benar belajar gitu ya. Tapi jika tidak yakin, tentu saja Anda hanya akan diam. Ya, jadi kalau misalnya, gimana ibu-ibu, ini soalnya A atau jawabannya A, B, C kalau misalnya lagi bimbel. Diem aja dan emang nggak ngerti gitu ya. Nanti pahamnya ketika akan dijelaskan. Nah, itu kalau orang yang senang berdiskusi gitu ya, apalagi belajar sebelumnya gitu ya, ini akan lebih memberikan keyakinan kepada diri sendiri. Ya, jadi tolong ya kalimat yakin, saya bisa, ya afirmasi positif itu harus selalu ditanamkan. Saya yakin bisa, ya bisa menyelesaikan soal-soal hukum. Saya pasti lulus hukum. Itu afirmasinya harus positif. Karena ketika Anda yakin, itu harus didukung oleh motivasi yang tinggi, ya impian, ya harus bermimpi, ya. Ketika saya kuliah jadi profesi itu kan ingin meningkatkan karir. Saya ingin yang praktek misalnya ingin terus praktek, ya. Mimpi saya harus terus nih bertahan, ya sehingga motivasi untuk belajarnya tinggi, ya. Kalau kondisi sebelumnya saya kurang, ini harus diperbaiki. Karena apa? Cita-cita saya tadi luar biasa, gitu ya. Ingin mengembangkan karir yang lebih mumpuni, misalnya begitu. Oke, jadi ABS bukan asal Bapak senang ya, tapi alam bawah sadar kita harus kita bawa bahwa yakin lulus UKOM periode November ini. Ya. Amin. Pasti predikatnya kompeten. Malu loh Amin. Bu, nanti akan di-share gitu ya. Seluruh Indonesia akan melihat nama kita. Jadi walaupun saya di IKES Raja Wali, saya akan lihat ke Stikindo, lihat ke Stikim, siapa aja di Stikim yang misalnya kompeten dan tidak kompeten. Artinya semua orang boleh melihat, berhak melihat gitu ya. Oke, yakin bahwa soal hukum bidan itu mudah ya. Yakin ketika belajar di MCU ya, lulusnya akan banyak 100% lulus. Amin ya. Amin, amin. Ya. Ya, karena kita tahu ya di Quran surat Al-Imran ayat 159 disampaikan faida azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya. Jadi bulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai hamba yang bertawakal, begitu ya. Sekarang saya akan berikan waktu buat Bapak Ibu sama-sama. Ya, maaf. Mana dulu nih, sebentar. Ya, jadi tip menaklukkan UKOM, ya nih ada A sampai J nih, ya. Ambil sebagian uangmu untuk sedekah. Insya Allah kalau kita bersedekah, ya, memberikan kelebihan harta kita, membantu kesulitan orang lain. Suatu saat kita mendapatkan kesulitan akan diberikan jalan kemudahan oleh Allah, ya. Nah, kalau yang punya orang tua, ada suami, jangan lupa ya ibu-ibu nih malam-malam harusnya dengan keluarga sekarang belajar dengan Mas Adi, minta izin, minta restu ya, Pak ya atau siapa anak-anaknya, Mama belajar malam ini semata-mata semuanya adalah untuk keluarga ya, jadi minta doa kepada mereka ya. Cek kembali ya tujuan Ibu kuliah profesi untuk apa? Saya tuh udah kerja tuh puluhan tahun gitu ya. Tapi kenapa Ibu ambil profesi? Jadi kalau ambil profesi konsekuensinya adalah harus melampaui uji kompetensi gitu ya. Nah, dari sekarang tentukan target ya. Tadi ya Ibu hitung IPK saya D4 berapa gitu ya.
Nah, minimal saya harus lulus UKOM-nya sekian, nilainya tuh harus punya target ya. Jangan gimana nanti ya. Keluar dari zona nyaman ya. Jangan merasa saya emang udah kerja, udah punya jabatan, udah tenang lah buat apa lagi, nggak bisa. Ini tetap harus dilalui gitu ya. Fokus dalam belajar, gunakan strategi manajemen diri dan soal, silahkan. Masing-masing akan berbeda strateginya, tetapi tadi kembali kepada tujuan yang akan dicapai ya. Perbanyak latihan soal. Tapi saya ingatkan kembali, bukan soalnya saja yang dipelajari, tapi referensinya. Ketika ibu-ibu tidak bisa menjawab soal, itulah kesempatan ibu-ibu untuk membaca buku. Kapan lagi membaca buku kalau tidak mencari soal yang tidak bisa dipecahkan, gitu ya. Sehingga nanti kalau membaca buku akan kebaca semua tuh, ya. Impian selaraskan dengan motivasi, dan terakhir jangan lupa berdoa, ya, karena doa itu luar biasa. Ya. Itu tadi manajemen diri. Nah, manajemen soal tadi ya saya udah sampaikan ilustrasi di awal. Jadi ketika membaca vignette, lihat dengan keluhan, besarin tuh, bacanya buletin, plototin, keluhannya apa? Oh tadi mual muntah pada pagi hari. Ah udah kepikiran itu mah hiperemesis. Nah, terus udah bisa begitu ya. Nah, kata kunci logika, kalau hiperemesis tadi mual muntah ya, nggak bisa makan, coba tanda-tanda vitalnya mendukung nggak? Oh iya, tekanan darah sampai turun, nadi lemah, gitu ya. Nah, nanti baru tentukan jawaban, itu tergantung soal. Kalau misalnya apa namanya untuk menegakkan diagnosa, berarti kan perlu diagnosa penunjang. Apa nih diagnosa penunjang untuk hiperemesis? Misalnya pemeriksaan urin keton, ya. Penata laksanaannya apa? Oh, berarti si pasien itu harus dikasih edukasi, misalnya pola nutrisi, begitu ya. Kalau tadi ada kegawat daruratan sampai tanda-tanda vitalnya berubah gitu ya, pre-shock karena tidak mau makan ya. Nah, ini berarti harus dirujuk hidrasi cairan, atau di sininya dikatakan punya ada masalah psikologi. Nah, itu berarti kan bukan dikasih infus ya, tetapi bagaimana mendampingi pasien dengan kondisi seperti ini. Ya. Saya kira teman-teman sudah belajar ya. Jadi nih kayak ini contoh soal, misalnya satu soal seperti ini. Nih lihat dulu, diagnosis, bukan diagnosa ya maaf, ini diagnosis. Nah, menanyakan diagnosis, pasien apa nih? Oh, P1A0, oh postpartum gitu ya. Keluhannya apa? Demam, menggigil, nyeri tungkai. Nah, demam menggigil banyak, tapi kalau nyeri tungkai, wah pasti ini gitu ya. Tanda-tanda vitalnya mendukung nggak? Oh iya betul, suhu 385. Payudara tidak ada masalah, ASI tidak ada masalah gitu ya. Tapi ekstremitas udim, pergelangan kaki dan tungkai tanda Homan positif. Nah, sekarang Ibu balik lagi pada pasien nipas dengan keluhan nyeri tungkai, ada demam gitu ya, pergelangan kaki dan tungkai udim, Homan sayem positif, apalagi kalau bukan tromboflebitis femoralis gitu ya. Jadi nanti dilihat keluhannya apa, ya clue-nya apa, tentukan jawaban dan apa nanti pembahasannya apa. Begitu ya. Ya, selanjutnya cara kedua menjawab soal kasus. Nih. Yang perlu diperhatikan dalam menjawab soal adalah pertama Anda baca pilihan jawaban. Kalau dibalik, jadi misalnya begini. Oke. Kalau tadi kan membaca soal dulu, sekarang melihat pilihan. Ini tromboflebitis, 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 tromboflebitis. Apa tromboflebitis ya? Oh, biasanya tromboflebitis ini muncul pada kondisi nipas. Yang paling banyak itu femoralis. Karena apa? Aliran darah balik dan lain sebagainya. Nah, itu dulu. Jadi Anda berkutut di sini. Coba kita lihat soalnya. Oh iya, nipas. Oh iya, keluhannya ini. Oh iya, data subjektif dan objektif itu sama. Oh iya, ada pemeriksaan ini. Berarti tepat. Itu ya. Jadi boleh dari kasus dulu atau boleh dari baca pilihan jawaban soal. Baru pertanyaannya apa dan terakhir adalah ke kasus. Jadi boleh dari atas ke bawah, boleh dari bawah ke atas. Nah, ini juga sama ya. Misalnya, oke, supaya tidak ngantuk, sedikit lagi nih, ada yang bisa jawab? Coba kita bermain dulu di sini. Ya.
Berarti soal Menjawab ini soal? dikerjakan ya, Bu? Ya, Ya, silakan silakan. teman-teman untuk mengerjakan soal yang ini. Saya kasih waktu deh, 1 menit dari sekarang, silakan. Ya, biar nggak bosen ya. Kalau dengerin terus bosen. Coba. Bulan datang ke PPN dengan keluhan sering kencing, terutama pada malam hari. Waktu sudah berjalan. Wah, ada banyak nih. A, B, B, B. A, B, A, B. Sama kuatnya ya, Bu, A sama B nih. Ya, A, B, A, B, A, B. Tapi kayaknya ada yang mau memberikan alasan nih, Bu, Oke, atas silakan Mas jawabannya. Adi yang tunjuk. Ya, waktunya masih ada. Belum habis, silakan. Baik, waktunya sudah habis. Ada 2 orang nih, Bu. Yang pertama ada Ibu Hajah. Oh, nggak jadi ternyata. Ibu Hajah, Ana nggak jadi, Bu. Oke, lanjut ke Ibu Sri Hastuti. Ya, gimana, Bu? Gimana, Bu Ana? Jadi, Mas. Jadi, oh iya, silakan Ibu. Apa jawaban Silakan, dan Bu. alasannya, Ibu? Saya memilih A karena di sini kan dulunya apakah penata laksanaan yang tepat pada kasus tersebut. Jadi di sini kita lihat dari ibu hamil yang hamil 4 bulan datang ke PMB. Di sini keluhannya sering kencing, terutama malam hari. Jadi saya pilih di sini untuk latihan Kegel. Kenapa, Bu, alasannya? Pada ibu hamil semester 1, ini kan Ya. terjadi perubahan fisiologis dan pada volume urin, maka Iya. disarankan untuk latihan Kegel. Luar biasa, Ibu ya. Ada jawaban yang lain tidak? Tadi ada yang Silakan. B tuh. Yang B. Mana yang B? B, Bu, B. Oke, yang B silahkan. Silakan, siapa? Siapa yang mau menjawab? Yang B, Mas. Bonong, oke. Ya, yang B silahkan. Sebetulnya saya sanksi juga, Bu. Karena di sini ada menyarankan untuk menggunakan pakaian hangat saat tidur, tapi saya menyarankan untuk mengurangi minum sebelum tidur di malam hari aja, karena di sini hamilnya 4 bulan ya. Jadi di sini akibat dari hormon kehamilan pertama yaitu uterus menekan kandung kencing gitu, Bu. Ya, luar biasa ya. Kita beri aplaus untuk 2 ibu-ibu hebat ini, luar biasa. Baik ya, terima kasih ibu-ibu. Jawabannya semua sudah saya terima. Nah, berarti ibu-ibu sekarang sudah mulai berpikir kan, diajak berpikir nih. Ibu hamil, sering kencing, itu kan sebetulnya fisiologi. Tapi kenapa di sini clue-nya ada pada malam hari? Kalau malam hari kencing terus, ini kan akan mengganggu istirahat tidur ya. Sebetulnya kalau mengurangi minum pada malam hari itu berlaku untuk semua orang. Kalau apalagi sekarang musim hujan, mau tidur minum terus misalnya ya, itu pasti akan terjadi beser pada semua orang. Tapi kenapa pada ibu hamil? Tadi sudah tepat disampaikan ada perubahan hormon estrogen ya, di mana estrogen dan progesteron, di mana bukan hanya kandung kemih yang tertekan oleh besarnya kehamilan, tetapi kerja ginjal juga menjadi bertambah gitu ya. Mortalitas atau kontraksi dari saluran kencing menjadi lemah sehingga tidak tertahankan. Kalau kandung kemih penuh selalu ingin kencing ya. Kalau menyarankan untuk mengurangi minum, justru kebutuhan ibu hamil minumnya adalah 2 kali lipat daripada ibu yang tidak hamil. Jadi tidak boleh mengurangi minum, tapi pola minumnya mungkin yang diatur. Misalnya sedikit-sedikit, jangan sekaligus, jangan minum pada saat mau tidur, kurangi cola,
kopi atau teh yang merangsang diuretik gitu ya untuk kencing terus. Tapi kalau otot panggulnya kita latih supaya kuat gitu dengan latihan Kegel, sehingga ketika penuh nih kandung kemih gitu ya, dia akan bisa bertahan dulu, tidak selalu isi kencing, isi kencing, seperti itulah kurang lebih. Jadi kembali memang harus secara patofisiologi ibu-ibu harus membaca ya, karena kalau lihat sekilas semuanya ini hampir sama jawabannya, bisa juga gitu. Tetapi patofisiologi pada kehamilan itu adalah seperti itu. Gitulah ya kurang lebih, nanti akan lebih detailnya kalau kita, ini kan hanya contoh soal. Kita lanjut ya Mas Adi. Sampai jam berapa masih ada waktunya? Masih ada Bu, tapi izin tanya Bu, Ibu memberikan soal nggak Bu di sini Bu, di PowerPoint-nya? Enggak. Oh enggak, tapi penjelasan yang tadi itu ya Bu. Iya. Berikut soal contoh-contoh soal seperti ini. Oh iya. gitu, siap. Jadi cara memecahkan soalnya begitu. Oh iya, siap. Ya, oke. Maaf Bu, tadi jadinya jawabannya A ya Bu? Iya betul A. Ya, makasih Bu. Iya. Dikit lagi ya Bu ya. Oke. Nah sekarang kalau itu tadi persiapannya ya. Nah saat ukomnya ibu-ibu jangan lupa jaga stamina dengan cukup makan bergizi dan istirahat seimbang. Ini saya tidak berbicara kepada orang lain ya, karena saya juga dosen, saya di institusi ada pendidikan profesi, jadi kan saya juga harus ikut profesi. Mas, saya biasa ngajar, sekarang saya harus duduk mengerjakan sesuatu, pegel juga Mas, saya juga nggak mau diam duduknya. Oh kerasa ya, pada saat saya menjadi pengawas, pantesan gitu. Kalau kata orang Sunda mah elekes sekeng, ada nggak orang Sunda di sini? Gak mau diem gitu ya, karena memang pegel ya. Jadi ibu-ibu nanti harus persiapkan sikap duduk yang baik, terutama ibu-ibu nih kalau yang masih muda-muda nggak ada masalah ya. 2 hari sebelum ukom jangan banyak pikiran lah ya, tenang saja. Jadi masalah-masalah yang akan mengganggu masalah pribadi keluarga singkirkan dulu, fokus kepada ini ya. Belajar yang ringan-ringan saja, justru di akhir-akhir ini jangan terlalu diporsir, capek nanti gitu ya, pas saat ukomnya pusing gitu ya, kurang tidur karena tadi malam belajar, mana lama, capek gitu ya, apalagi asam lambung meningkat, belum makan, wah luar biasa, nih hati-hati ya. Persiapkan dengan cermat jauh-jauh hari persiapan ini ya. Tadi berdoa, jangan lupa ini adalah kekuatan yang luar biasa bisa membantu kita ya. Jangan remehkan kekuatan doa ya. Juga minta restu kepada orang-orang terdekat ya. Ingat selalu sertakan dalam setiap aktivitas, terutama pada saat mengerjakan soal ya. Baca bismillah ya, la haula ya, yakinkan dan lain sebagainya ya. Dan banyak minum ya Bu ya. Tapi jangan terlalu banyak juga pada saat ukom nanti sering izin keluar juga repot juga gitu ya. Oke. Pastikan sebelum masuk ruangan, Ibu kalau ada waktu untuk BAB BAK terutama ya, silahkan ya. Waktu begitu berarti ya, jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan mengerjakan ujian. Ya, yakin saja. Apalagi kalau misalnya ada hal-hal yang di luar yang diinginkan ya. Misalnya ada yang membawa contekan ya, ada yang mencoba membawa kamera ya, itu kan akan merugikan teman-teman semua ya. Untuk apa sih seperti itu ya, kalau tidak ketahuan, kalau ketahuan yang rugi diri kita sendiri, karena memang berbagai macam upaya mungkin ya, karena tadi orang tidak yakin ingin lulus sehingga banyak yang ingin cari jalan mudah aja ya. Kita harapkan tidak demikian ya. Jadi kesimpulannya adalah lalui tahap akademik dengan sungguh-sungguh ya. Apalagi yang terlalu santai saat ini ya, janganlah, sekarang harus berubah ya. Perbanyak info tentang tips ukom bidan ya, perbanyak latihan soal, atur jadwal semaksimal dan seefisien mungkin agar pembelajarannya terstruktur. Jadi jangan menslok-menslok Bu. Kalau saat ini belajar NIPAS, selesaikan. Besok KB selesaikan. Besoknya lagi seperti itu ya, yang konsisten. Atau masing-masing boleh dua soal atau dua topik silahkan ya. Ikuti tryout
terutama bimbel, saya menghimbau kepada teman-teman. Mungkin yang dari SMA juga ya, sekarang D3, dulu pada saat akan ujian nasional SMA, kan banyak ya orang teman-teman yang mengikuti bimbel-bimbel dan lain sebagainya. Saya rasa pasti akan ada perbedaan antara orang yang belajar hanya di sekolahnya dengan belajar tambahan, gitu ya. Karena belajar tambahan ini biasanya memberikan jaminan. Kenapa memberikan jaminan? Karena memang dipersiapkannya sudah melebihi standar, gitu ya, seperti itu. Ya, mencari ridho orang tua, laksanakan tadi ya sholat, berdoa, perbanyak bersedekah, tingkatkan motivasi dan ikut bimbel di MCU, gitu ya. Oke, saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu untuk ibu-ibu semua, teman-teman semua ya, sehingga menjadi bidan yang profesional, kompeten. Kalau yang bekerja bisa kembali ke tempat bekerjanya dengan berubah gitu ya perilaku yang sebelumnya. Sekarang perilaku profesi ya harus tunjukkan profesi, perilaku bidan ya harus lihatkan bidan yang sejati itu seperti apa. Itu saja mungkin sharing ya dari saya. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak tepat, kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Sebelum diskusi, saya kembalikan lagi ke Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop share ya. Baik, jadi diskusinya nanti ya teman-teman, saya izin masuk dulu 5 menit. Nah, buat teman-teman yang memiliki pertanyaan dari awal sampai tadi akhir, itu disiapkan pertanyaannya, tanyakan langsung kepada Ibu Erni. Nah, izin teman-teman, gimana nih penjelasan dari Bu Erni? Apakah sudah cukup jelas? Apakah cara menjelaskannya itu udah bikin kita positif kompeten? Atau bagaimana? Boleh ada yang memberikan pendapat? Silahkan. Positif kompeten, Mas. Positif kompeten. Ya. Oke, siap. Amin. Cukup jelas. Izin. Oke, Jelas. siap. Sangat Nggak ada yang mau ditanyakan, Mas, di luar itu, boleh nggak? Boleh, Bu. Tapi nanti ya, Bu, saya berikan sesi tanya jawabnya. Oke. Setelah saya dulu. Ya. Intinya positif ya, teman-teman semua yang ada di sini positif kompeten, bukan positif yang lain-lain. Ya. Mantap ya. Oke, siap. Nah, kira-kira siapa nih di antara ibu-ibu teman-teman sekalian yang pengen ngerjain soal UKOM lagi, pengen latihan lagi, pengen baca soal lagi supaya lebih matang persiapan UKOM-nya? Siapa? Siapa yang mau? Saya mau, Pak. Saya, Mas, mau. Oke, siap. Berarti semuanya masih pengen ya latihan lagi. Ya. Oke. Oke, kalau gitu sepakat semuanya. Pengennya belajar lagi, nggak cukup malam ini aja. Oke, kalau gitu di acara yang pertama kan teman-teman ibu-ibu sekalian sudah diingatkan, sudah diberitahu kalau pengen belajar soal-soal lagi, pengen lanjut lagi, pengen berjuang bersama MCU lagi, silakan melakukan pendaftaran. Sudah, Mas. Sudah, iya. Untuk yang belum aja, saya ingatkan. Cuman belum bayar, Pak. Oh gitu. Iya. Pak, kirim lagi linknya, Pak, kehapus soalnya buat transfernya. Oke, siap, tenang aja, jangan sedih, jangan khawatir, pasti dikirim. Pokoknya buat ibu-ibu yang imut-imut, yang pokoknya yang semangatnya luar biasa, kami kirimkan solusi-solusinya supaya beneran bulan ini pada kompeten. Apalagi Bu Enung, saya lihat ini udah senior banget di MCU, Bu. Bu Enung ini selalu ikut, rajin, keren. Harapannya Bu Enung dan kawan-kawan yang hadir hari ini kompeten bareng-bareng, ngasih kabar ke keluarganya, ngasih kabar ke suaminya, pacarnya, atau ke kami juga boleh kasih kabar bahwa teman-teman kita selama berjuang berbulan-bulan itu sudah tidak berjuang lagi untuk kompeten, tapi sudah statusnya kompeten. Ya, buat ibu-ibu teman-teman sekalian, di kolom chat kami kirimkan linknya. Bagi yang belum silahkan mendaftar. Ayo kita belajar lagi, kita berjuang bersama lagi di bulan ini aja terakhir. Nggak ada bulan-bulan selanjutnya. 3 minggu lagi, Mas. Siap. Kelasnya mulai dari tanggal 4 sampai tanggal 29.
Mas Adi, Iya, Ibu. tanya Mas Adi, Gimana, saya Bu? sudah daftar dan sudah saya menyelesaikan administrasinya, tapi saya belum masuk ya ke ini. Oh, Ke sudah link ini. transfer? Udah juga, tapi belum masuk. Ini aja dari saudara sudah masuk. Oh iya, menghubungi siapa Ibu tim MCU-nya? Iya, belum dimasukin sepertinya. Menghubungi Bukan saya, siapa? banyak ya kayak teman saya. Enggak, Bu, Saya mohon maaf. Menghubungi Mas siapa di MCU, Bu? Mas Adi. Saya. Iya. Adi ada 2 Adi, Bu. Iya. Nah, untuk itu tunggu dulu ya, Bu. Untuk itu tunggu dulu. Nanti pasti dibalas. Yang itu pasti dibalas. Ya, Mas jadi Adi, izinkan saya selesai dulu, Bu. Iya, Bu. ini Mas buka, saya ini kan masuk ke sini ke grup ini lewat eksklusif November MC. Iya, Udah masuk kan? Udah masuk, Ibu. Makanya bingung kok. Masih ditanyain lagi lah, padahal saya Iya. masuk dari sini. Udah ya Ya, berarti. sudah masuk. Jadi kelasnya ditunggu aja ya, Bu, karena kelasnya dimulai per tanggal 4, jadi Zoom-nya ya nanti di tanggal 4. Jangan ditungguin dari sekarang, Bu. Nanti disangkanya kenapa-napa. Ya, sekali lagi mohon izin saya mengingatkan. Masuk kalau ditunggu sekarang. Mohon izin saya matikan semua dulu ya. Mikrofonnya. Ya, izin mengingatkan kembali buat ibu-ibu yang semangatnya masih tinggi, yang keinginan kompetennya masih tinggi, kami buka pendaftaran untuk ibu-ibu teman-teman sekalian di kolom chat. Silahkan langsung daftar aja. Yang belum transfer silahkan transfer. Enggak malam ini juga enggak apa-apa, besok aja. Mungkin di daerahnya ATM-nya jauh. Saya khawatir kalau malam ini lari-lari ke ATM ada yang terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Itu yang kacau tuh. Jadi besok aja nggak apa-apa, ya. Besok aja nggak apa-apa. Ingat, kita pasti kompeten. Saya ada pertanyaan ya. Nanti ibu-ibu jawab kayak gini. Sebentar, saya catat tadi. Kalau saya tanya, apakah teman-teman yakin kompeten? Teman-teman jawab, yes, kami pasti kompeten. Tangannya sambil gini ya, bareng-bareng ya. Karena ini kan di-record. Siap ibu-ibu? Ya, Mas. Kalau saya tanya, apakah teman-teman yakin kompeten? Ibu-ibu semua jawab, yes, pasti kompeten. Saya pasti kompeten. Ya, oke. Oke, semuanya dinyalakan. Oke, terima kasih. Saya mulai ya. Apakah teman-teman yakin kompeten? Yes, saya kompeten. Oke, sekali lagi. Kurang kompak, sekali lagi. Apakah teman-teman sekalian yakin kompeten? Yes, saya yakin kompeten. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih semangatnya buat teman-teman sekalian. Jangan lupa semangatnya itu terus ditambah. Yang belum daftar silahkan daftar, yang belum transfer silahkan transfer. Sekian dari saya. Yang mau tanya sama Bu Erni silahkan ditanyakan. Tanya dong, saya mau nanya nih. Ya, silakan Ibu. Mas, saya kok nggak tahu ada Zoom begini sih, dikasih tahu sama teman saya, sama Bu Waduh. Yati. Padahal saya udah bayar loh. Saya udah bayar, saya udah buktiin transfernya saya ke Mas Aji. Mohon maaf Ibu, Zoom ini memang Zoom yang kita adakan nasional. Jadi kalau misalnya Ibu nggak tahu ada Zoom ini, berarti Ibu tidak mendaftar pada saat kami informasikan. Tapi kalau Ibu udah bayar, nah itu beda. Iya, beda lagi Bu programnya. Beda lagi, iya Bu. Yang mana nanti nih? Nanti yang tanggal 4 Bu, yang kelasnya sudah dimulai. Maklum, emak jadi bingung. Siap. Terus Pak, Mas Punten, saya kan udah transfer, saya udah kirim, Japri. Terus nanti saya tahunya dipanggilnya gimana? Di Zoom Bu, tunggu aja di Zoom, di grupnya. Tunggu di grupnya aja. Nanti saya dikabarin ada grupnya ya? Iya. Kabarin ya Pak, saya soalnya panik nanti kalau nggak dikabarin bingung. Siap. Nah sekarang waktunya sesi tanya jawab sama dosennya. Mana yang tadi kurang paham, apa yang ingin ditanyakan sama dosennya? Silahkan siapa? Tadi pacarnya, iya. Gimana? Keren kali. Iya Bu, keren banget emang Bu. Ya silakan, ada yang mau ditanyakan kepada Ibu Erni? Perihal soal-soal yang tadi kita bahas mungkin, atau cara mengerjakan soal mungkin ada yang kurang paham. Gimana sih Bu mengatasi grogi pada saat ujian atau apa? Silakan ditanyakan sama dosennya.
Mumpung dosennya ini dosen pengawas juga. Boleh lah. Silakan Bu Nung. Ini Mas, tapi di luar itu ya Mas. Gimana Bu? Kemarin waktu tryout ya kebanyakan kan kasusnya kebidanan komunitas tuh Mas. Saya masih bingung itu bahannya tuh dari mana ya. Kan jarang tuh mengenai kebidanan komunitas Mas. Ya jadi susah gitu sama, tapi bukan saya aja, ternyata teman-teman juga, sialan gitu komunitas gitu. Harusnya kan ada sumbernya dari mana gitu, mungkin ibu gurunya udah tahu ngambilnya dari mana gitu. Apa ada di Gramedia gitu bukunya untuk dipelajari gitu Mas? Atau mungkin Bu Erni bisa bantu menjawab Bu. Baik, untuk pertanyaan Bu Bu Nung ini. Ya, luar biasa ya Bu Nung, berarti kan antusiasnya tinggi ya. Saya harus bisa mengerjakan semua soal gitu. Padahal mungkin komunitasnya hanya berapa persen, tapi saya tidak bisa gitu. Tidak yakin karena kemarin misalnya yakinnya ke yang kebidanan yang hamil nifas bersalin dan lain sebagainya. Jadi gini aja Ibu-ibu, ini kan waktu mepet nih November gitu ya. Ibu-ibu harus membeli soal ke Gramedia dan sebagainya, harus jalan susah. Ibu tinggal download saja, cari buku ya di situ buku asuhan kebidanan komunitas Kemenkes. Nah, karena Kemenkes ini dipakai sebagai referensi nasional gitu ya. Itu Bu, dari kehamilan, persalinan, nifas, KB, komunitas semua ada. Tidak ada yang tidak ada, termasuk prakonsepsi. Jadi silakan Ibu baca itu. Ya, tetapi kalau untuk ini terutama profesi ya, bagi yang misalnya nanti teman-temannya yang ikut profesi dan sebagainya, jadi kemampuan profesi itu harus lebih dalam di analisisnya ya. Jadi kalau misalnya menyampaikan kepada pasien, misalnya ibu hamil itu suka sesak. Nah, ibu-ibu harus bisa menjelaskan mekanisme oksigen, paru-paru dan lain sebagainya. Itu membacanya bukan buku-buku saku, tetapi buku-buku textbook seperti misalnya Miles, Bobak, itu di secara detail tuh dijelaskan rinci di sana ya. Karena buku-buku saku itu adalah saduran atau misalnya dipersingkat dari buku-buku textbook. Tapi kalau textbook itu lengkap. Tapi kalau untuk program dan lain sebagainya, Ibu tinggal klik aja sekarang Google, asuhan kebidanan komunitas Kemenkes ya, warnanya pink, itu semua udah dipakai. Itu mungkin Mas Adi sebagai arahan ya. Karena sedikit lagi waktunya. Ya, mangga. Itu dia Bu Nung. Silakan 2 orang lagi ya. Saya terbatas Selamat pertanyaan 2 orang malam. lagi. Ya, silakan. Selamat malam Ibu Erni. Ya, selamat malam. Saya mau bertanya, izin Ibu. Perkenalkan, saya Mani dari Bali. Ya. Jadi saya ingin meminta tipsnya. Kemarin kan ada Zoom yang pertama itu ada soal. Nah, saya suka bingung jika menjawab pertanyaan kayak kemarin ada pertanyaan jawabannya itu seputar abortus iminen, abortus insipien seperti itu. Nah, cara kadang-kadang tuh saya keliru untuk menjawabnya gitu. Kalau ada soal-soal yang agak mepet-mepet itu dan dikejar waktu, itu pasti aduh yang mana ya gitu. Bagaimana caranya Bu ya? Baik. Terima kasih Ibu Manik atau Mbak Manik ya. Oke, saya contohkan gini. Sebetulnya lebih mudah ketika mengisi soal yang jawabannya adalah homogen. Jadi kalau misalnya menanyakan jenis abortus kan ada iminen, insipien, complete, incomplete gitu ya. Sebetulnya tinggal melihat tanda gejalanya saja gitu. Kembali semua kepada referensi. Kalau misalnya darahnya hanya plek sedikit, kita lihat keluhannya juga tidak ada mules begitu kan. Nah, berarti kan itu iminen. Nah, ini tidak perlu melakukan pemeriksaan inspekulo kan kalau seperti ini gitu ya.
Tapi kalau misalnya tanda-tanda vital sampai berubah, ya tekanan darah menurun, nadi cepat lemah, gitu ya. Lalu ibunya juga menyatakan darahnya sudah banyak, bergumpal-gumpal, ini perlu inspekulo dan pemeriksaan dalam. Teraba jaringan masih di dalam berarti inkomplit. Ketika tadi tanda-tanda vital bagus, darah tapi di luar banyak, di rumah banyak, misalnya ya, pas datang ke kita tidak ada. Oh berarti ini komplit. Nah kalau komplit ini kita tidak bisa lihat dengan kasat mata, berarti perlu pemeriksaan penunjang. Apa itu USG? Berarti harus kolaborasi, harus dirujuk. Sebetulnya sih lebih mudah Bu seperti itu. Cuma kadang kembali lagi dosen juga manusia. Kadang mungkin udah betul tuh jawabannya ingin melihat jenis, tetapi di soal agak saru. Misalnya begini, perdarahannya sedikit, ada sakit perut bagian bawah gitu ya. Nah, langsung aja harus dipede, kan tidak demikian. Kalau seperti itu ya berarti kita inspekulo. Kalau ternyata darahnya mengalir merah gitu ya, banyak berarti kan insipien. Seperti itu, Bu. Jadi memang harus sepadan mendukung, harus sama antara pinyet, pertanyaan dan soal itu harus tepat. Itulah pentingnya di review soal gitu. Kalau sering di review, oh ini kurang, untuk mendapat jawaban ini harus seperti ini. Begitu kurang lebih Ibu Manik. Jadi memang harus kuat nih di pengetahuannya ya, knowledge-nya. Jadi tanda gejalanya tuh harus yakin ya. Kayak tromboflebitis misalnya tadi kan ada femoralis ya, ada arteri dan lain sebagainya. Berarti ada pasti perbedaan. Terus apalagi ya? Oh tanda bahaya trimester 1 ya, semua perdarahan. Tapi kan misalnya untuk menjawab bisa KET, ya lihat tanda gejala KET apa biasanya. Perdarahannya bisa sedikit, bisa banyak. Ada nyeri perut bagian bawah. Dan pasti perlu penunjang. Penunjangnya apa? PD, nyeri goyang porsio atau tidak. Nah itu kembali kepada knowledge sebetulnya. Kalau tanda gejalanya kita sudah yakin, pasti dikecoh sedikit pun tidak akan terkecoh, artinya begitu. Itu mungkin Bu, siapa tadi? Bu Manik. Bisa diterima, Bu? Bisa, Ibu. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Oke, satu lagi ya yang pertanyaannya. Satu orang lagi yang mau tanya, silahkan. Izin bertanya, Pak. Oke, siap Ibu Rustiati. Silakan Bu. Kan saya juga tadi nggak ngikutin ya, bukan nggak ngikutin, nggak tahu informasi tiba-tiba itu nggak ada aja udah habis gitu. Jadi saya mau bertanya di luar bahas soal kira-kira kapan gitu ya untuk waktunya, tanggal berapa uji kom itu ya Pak ya? Oh tanggal ukomnya tanggal berapa ya Bu? Betul, itu aja. Iya tanggal. Karena saya juga belum tadi. Iya tanggal ujiannya Bu. Betul. Kalau nggak salah tanggal 27 sampai 29 November. 27. Iya. Atau Ibu hubungi dosen penanggung jawab UKOM di kampusnya aja Bu, yang mendaftarkan nama Ibu ke UKOM. Iya, itu lebih tepatnya Bu. Oh iya juga ada juga yang tanggal 20. 20 juga ada, tanggal 27 sampai 29 juga ada. Jadi silakan dikonfirmasi ke dosen penanggung jawab UKOM masing-masing di kampusnya ya, supaya nggak ketinggalan informasinya. Gitu. Ya kalau gitu kita closing dulu sama Ibu dosen kita ya, karena Bu dosen kita mungkin ada kegiatan yang lain atau ada keperluan lain juga gitu ya. Ya gitu ya Bu Erni ya, terima kasih ya, Bu atas waktunya. Baik Mas Adi dan teman-teman semua, ibu-ibu hebat luar biasa. Saya mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Doa saya semoga ibu-ibu semua kompeten, tetap semangat mengikuti pembelajaran online ini. Ya. Izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erni. Ya Mas ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang lain jangan keluar Zoom dulu ya. Ya. Silakan ibu-ibu lihat layarnya, apakah sudah tampil share screen saya?
Udah, Mas. Sudah tampil ya. Udah, Ini Mas. saya mau kasih Udah, tunjuk Mas. yang luar biasa nih Bu. Soalnya terakhir besok. Nih Bu, boleh dilihat layarnya ya. Bisa mau obat-obatnya ya? Kecil, Mas. Nih Bu, dilihat Bu, di sini tanggal kalau misalnya lewat tanggal 2 pembayarannya, Ibu harus membayar 300.000 atau 350.000. Jadi besok beneran terakhir buat Ibu dapetin biaya yang 225 atau 250. Jadi hemat berapa tuh lumayan, mendingan besok terakhir. Kalau bisa besok bayarnya besok, tapi kalau udah kebanyakan uang mau bayar tanggal 3, 4 dan seterusnya silakan. Tapi saran saya lebih baik menghemat. Kalau bayarnya terakhir besok, itu cuma bayar 225 aja untuk kelas eksklusifnya. Untuk kelas excellent-nya itu 250 aja. Dan lewat tanggal 2, sekali lagi saya tegaskan, ibu-ibu semua harus bayar 300 atau 350. Jadi harga terjangkau ini, kelas yang menurut kami ini sangat terjangkau, hanya batasnya besok. Hanya sampai besok aja. Sampai situ mungkin dapat dipahami ya Bu. Nah, kalau untuk konfirmasi pembayaran, ibu-ibu bisa hubungi kontak-kontak per wilayah. Ini dia kontak-kontak per wilayahnya. Silakan difoto atau dicatat dulu. Untuk mahasiswa Pulau Sumatera, silakan WA konfirmasi pembayarannya. Mas, saya sudah daftar, sudah bayar ke nomor ini, Mas Randy. Kalau di Pulau Jawa, silakan hubungi Mas Adi. Mas Adhi ya, ada haknya. Ya, untuk Pulau Jawa tuh. Mahasiswa Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, silakan WA langsung ke saya. Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, silakan hubungi saya langsung. Dan yang terakhir, kalau di luar kelima pulau tadi, silakan hubungi Mas Aldi. Ya, jadi jangan sampai ibu-ibu ketinggalan kelasnya. Kalau kelasnya sudah penuh, kami pasti tutup. Enggak dipaksakan untuk masuk. Enggak apa-apa sih Mas, kan Mas dapat uang nih. Enggak seperti itu. Kita menjaga kualitasnya. Supaya kelas itu kondusif, kelas berjalan dengan baik, kita batasi pesertanya. Jadi bagi ibu-ibu semua, silakan melakukan pembayaran terakhir untuk mendapatkan harga promo besok. Kirim pembayarannya, transfer pembayarannya ke Bank BRI dan Bank BCA Aldian Sobari atau Ira Rahmawati. Cukup jelas ya ibu-ibu ya untuk pendaftarannya ya. Jangan sampai ketinggalan kelas. Bulan ini bulan terakhir kita untuk belajar. Kita semua pasti yakin kita akan kompeten. Tapi ingat tadi dosennya bilang jangan sombong, jangan sampai nggak percaya diri. Silakan. Semua wajib kompeten. Ya, silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu. Atau cukup? Sudah dijawab ya oleh para peserta bimbingan. Halo, sudah jelas atau cukup ibu-ibu? Jelas. Jelas ya. Jelas, Mas. Besok Ya. ada lagi kan? Besok tanggal. Iya. Iya, besok Masih tanggal gini- 2, Bu. Masih gini juga, Mas. Udah enggak? Udah selesai kegiatannya. Jadi Kita mulai. tanggal 4 mulai. Tanggal 4 kita mulai, kita belajar soal lagi. Besok kosong gitu. Besok kosong. Oh ya, makasih Mas. Ya, Bu Nung udah daftar, udah masuk grup, Bu. Ini grupnya lewat itu Mas, November. Oh iya, udah berarti udah masuk. Ya, iya. yang belum masuk grup silahkan. Tahun Makasih ya, depan Mas. siap. Tahun depan apakah ada bimbel? Ada. Tapi kan buat tahun depan masih lama. Yang sekarang aja dulu ikut. Yang sekarang aja dulu ikut ya. Terima kasih Bu Jumaira. Silakan boleh live Zoom-nya. Terima kasih, Mas. Ya. Bu Etsa Asriah Zebua, apakah sudah daftar, Bu? Ini saya sudah daftar, makasih. Wis, mantap, keren. Terima kasih, Bu. Mas, saya mau tanya boleh? Boleh dong.
Ini Mas, saya jadi masih bingung ya, kan itu ada 2 pilihan ya, yang apa, untuk pendaftarannya ya. Iya. Cuman saya belum tahu nih kita ujiannya tanggal berapa. Saya maunya ikutnya kan yang bayar 250 ya, tapi ternyata katanya dengar-dengar tanggal 22 kita udah ujian. Oh gitu, berarti Ibu ikut yang 225 aja, Bu. Oh, 225, oke deh. Iya. Ya, Karena terima yang kasih ya, 225 Mas. ini, ya terima kasih kembali. Yang tanggal 2, yang harga 225 ini dimulai tanggal 4 sampai tanggal 19. Jadi ada masih waktu untuk istirahat, Bu. Iya, iya Mas ya. Iya, kalau ikut yang 250 sayang juga kan, Bu, 25 ribunya. Iya. Ya kalau Tapi masih mau kalau- lanjut, Tapi belum pasti saya tanggalnya nih Mas, masih ditanyain gitu. di grup, belum apa sih? Belum ada kepastian. Oh, Takutnya gitu. saya kalau transfer sekarang ternyata saya ujiannya itu jadi gimana dong? Pengennya sih ikut yang 2,5 kalau ujiannya masih lama gitu. Siap, saya punya solusinya, Bu, langsung. Gimana? Kalau Ibu belum tahu tanggal ujiannya tanggal berapa, saran saya Ibu ikut aja dulu kelas eksklusif. Tapi kalau udah tahu tanggalnya, oh ternyata saya ikut tanggal 27 nih, Ibu tinggal bayar sisanya aja, genapin jadi 250, berarti bayar gitu, boleh. 25.000 aja. Iya. Oh, boleh begitu. Tapi iya deh. ibu-ibu semua yang ada di sini, kalau mau lanjut kelasnya ke kelas 250, bilang ke kami upgrade kelas. Oh iya, oke Mas. Ya. Oke, makasih. Siap. Untuk semua ya, berlaku untuk semua yang belum tahu tanggal ujiannya tanggal berapa, saran saya ikut kelas eksklusif. Tapi kalau udah tahu tanggalnya tanggal berapa, silakan pilih kelasnya. Silakan, mungkin ada pertanyaan lagi. Sri Wahyuni, silakan Ibu Sri. Ada pertanyaan? Ibu Sri Wahyuni, ada pertanyaan, Bu? Apa bedanya kelas eksklusif dan eksekutif? Nggak ada, Bu, adanya excellent nih. Tapi saya paham maksudnya. Saya udah bayar. Iya, Bu Sri. Kemarin kan saya udah bayar yang 250 ya, excellent. Iya. Nah, itu kalau misalnya nanti ujiannya maju gimana dong? Wah, kalau kayak gitu nggak bisa, Bu. Misalnya Ibu mau kurangin gitu ya, Bu. Nggak bisa, Bu. Iya. Jadi diselesaikan aja, Bu. Lagian kan kalau Ibu ujiannya tanggal 20 misal, hasilnya kan belum kelihatan, Bu. Sisanya untuk Mas Adi aja. Itu aja. Enggak gitu dong. Nih, saya jelasin ya, Bu. Kalau Ibu ujiannya tanggal 20, hasilnya nggak langsung kelihatan, tapi 1 bulan setelahnya. Jadi lanjutin aja kelasnya untuk mengupgrade ilmu kita. Ya, karena di soal kan nggak cuma kita tahu tentang soal aja, tapi tentang ilmu-ilmu yang kita lupa, mungkin belum tahu, jadi tahu gitu, Bu. Jadi buat menambah ilmu aja, Bu. Oke, Mas Adi, terima kasih. Kan enak ya, Bu, sambil nunggu pengumuman kita kompeten, ya kita sambil menambah ilmu gitu, Bu. Iya. Ya, bisa aja ya, Bu, saya, Bu, ya godanya ya, Bu. Ya, pintar kali Mas Adi. Iya, silakan yang lain. Amin, semuanya harus kompeten, pasti kompeten. Oh iya, tadi ada yang tanya. Mas. Iya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Cika dari Bali. Mau tanya, seandainya ini kan saya untuk UKOM-nya masih tahun depan. Ya. Untuk bulan ini kelasnya cukup menarik sih. Tapi bulan November ini kami di yang Hindu terbentur banyak hari raya. Untuk bulan Desember apa ada kelas lagi, Mas? Kalau kabar-kabarnya sih, Bu, kita terakhir periode bimbel di bulan ini. Kita lanjut di tahun depan. Tapi kita nggak tahu ya, Bu, rencana ke depan ada apa gitu. Tergantung permintaan dari si calon peserta UKOM. Kalau ternyata banyak yang WA ke kita untuk dibuatkan kelas, mungkin kita buatkan. Tapi dengar-dengar manajemen MCU mengadakannya tahun depan lagi dan periode November itu yang terakhir. Sedih ya, Bu, sebenarnya ya. Iya, terima kasih Mas informasinya. Iya, siap. Tapi kalau tahun depan udah pasti ada. Tapi kalau bulan Desember ada lagi atau enggak, kita belum bisa jawab ada atau enggak. Gitu ya, Ibu-ibu. Silakan. Masalahnya jam 19. Pelajaran. Gimana Bu Wahdini? Mas, ini gini Mas ya. Maksudnya ini kita bimbelnya jam 19 WIB setiap hari gitu, Mas. Betul, Senin Ibu. sampai Jumat. Betul.
jam 19 setiap hari, Senin sampai Jumat. Oh, baik-baik Mas. Iya. Berapa lama? Biasanya kita Zoom-nya itu sampai 1 jam, Bu. Nggak kerasa kok, Bu, kalau 1 jam, malah pengennya terus gitu. Mas Adi. Iya. Iya, Kalau Mas. untuk bulan November kan membahas 10 soal, jadi kemungkinan 1,5 jam, Mas. Oh iya benar, Bu, tuh saya diingatin nih, Bu, sama tim MCU. Di sini ditebelin nih hurufnya, Bu. 1 kali pertemuan membahas 10 soal. Ya, Bu, sebentar Kaniska. Untuk pertemuan di bulan November itu eksklusif banget, intens banget. 1 kali pertemuan 10 soal yang biasanya membahas hanya 5 soal. Wah, udah luar biasa banget lah. Kompeten udah pasti. Kalau nggak kompeten gimana? Ya itu kepedean diri pribadi aja yang tadi Bu Erni bilang, jangan sombong dan jangan juga nggak percaya diri, harus percaya diri. Ya, Kak Niska tadi, silakan Kak. Halo Kak Niska Alia. Ya, selamat malam Kak. Saya Malam. Niska Alia dari Akpitatan sama Siroh Rangkas Bitung. Ya. Kak, saya berminat ya ikut bimbel. Tapi saya tuh dapat informasi dari kampus kalau bimbelnya itu tanggal 10 November. Jadi bagaimana Kak sistem bimbelnya untuk saya? Bimbel dari Terima kampus kasih, tanggal Kak. 10 gitu ya Kak Niska ya? Enggak Kak, tanggal 10 itu saya UKOM. Oh, tanggal Informasi 10 dari UKOM. kampusnya. Iya. Oh gitu. 10 November ini. Oh gitu. Jadi izin menjawab. Ya, Kalau silakan. misalnya itu mungkin bisa tolong dikonfirmasi sekali lagi ke pihak kampus. Karena menurut surat edaran dari kementerian, UKOM dilaksanakan bulan November itu di tanggal 20 sampai dengan tanggal 22. Itu untuk mahasiswa D3 bidan, D3 perawat, dan juga profesi bidan. Sedangkan untuk profesi nurse itu ujiannya tanggal 27. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih mendingan di make sure lagi aja ke kampusnya untuk pelaksanaan UKOM-nya apakah benar di tanggal 10, karena menurut surat Kemendikbud pelaksanaannya tanggal 20. Sekian ya. Baik, terima Oh, kasih gitu. Mas. Gitu Kak Makasih Niska. Mas atas jawabannya. Siap. Oh begitu. Ya udah Kak, nanti saya tanyain lagi ya ke pihak kampus dan saya juga berminat kok untuk ikut kelas yang excellent-nya. Siap. Pokoknya sama sih jawaban saya sama yang tadi bertanya. Kalau misalnya Iya. UKOM-nya tanggal 20 gimana? Kalau misalnya kita udah UKOM terus kelasnya masih ada, ikutin aja terus, anggap upgrade ilmu. Ya, upgrade ilmu gitu. Ya, silakan. Kak. Waalaikumsalam. Makasih ya Kak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas Aldi. Ibu Resti dulu. Mas Aldi. Ibu Resti Ya. dulu, silahkan. Ya, Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam, Bu. Perkenalkan saya dari Stikim Mas, dari Ya, Stikim. Jakarta. Siap. Saya udah daftar, sudah transfer, tapi saya coba masuk grup nggak bisa ya? Itu kita invite, Bu. Ibu hubungi siapa, Bu? Ibu menghubungi siapa tim MCU-nya? Yang itu kan ada pilihan itu yang apa itu diklik-klik yang mana gitu, Pulau Jawa, Pulau apa gitu. Nah, Saya Ibu klik pulau kok nggak apa? bisa masuk. Ibu pilih pulau apa? Pulau Jawa. Nggak bisa masuk? Nggak bisa. Mas Adi, ini salah persepsi yang dimaksud untuk website itu berarti ikut acara ini bukan acara bimbel. Oh, jadi iya. Berarti saya kirim aja ya bukti transfer ke Mas Aldi, saya biar Betul. masukkan ke grup ya Mas. Nah, itu dia, Bu, cocok. Udah kompeten Ibu. Oke deh. Oke, makasih. Assalamualaikum. Iya, Ibu Atik. Waalaikumsalam. Ya maaf nih saya baru bergabung. Saya tunggu-tunggu tadi Mas Aldi nggak ada kontak saya lagi ya. Tadi sudah saya kirim siang bukti transfernya. Terus saya telepon-telepon juga. Oh, berarti Mas Aldi ya, Bu, bukan saya. Saya Mas Oh Adi. gitu ya. Iya. Oh gitu. Iya, betul, saya telepon juga belum belum direspon ya. Direspon, siap. Terus iya. Terus saya udah nggak tahu tuh udah masuk grup apa belum. Saya malah di itu WA temen Ibu kok katanya belum ada di grup gitu. Iya. Sama Bu. Oke. Itulah dia, Bu. MCU ini sangat
padat, diserang sama ratusan bahkan sampai ribuan mahasiswa. Untuk acara ini aja sudah ribuan yang WA kita. Kemungkinan Bu, WA Ibu, chat Ibu itu tenggelam. Jadi mulai sekarang silakan langsung WA lagi ke Mas Aldi, Mas Adi, Mas Randy, Mas Koko, Mas Gibran, silakan WA lagi, silakan. Hubungi kontak yang sudah Dan bukti dihubungi. transfernya juga udah saya kirim ke Mas Aldian. Iya, silakan dikirim bukti transfernya ke kontak yang Ibu hubungi. Khawatirnya chatnya tenggelam, Bu. Maksudnya diulang? Bukan diulang, panggil aja. Sebut namanya Mas Aldi gitu. Ntar juga dibuka sama dia. Saya sudah transfer gitu ya, Bu. Oh, WA gitu ya? Iya, khawatirnya tenggelam, Bu, chatnya. Karena ratusan yang masuk ke kami. Oh gitu. Iya. Tapi untuk besok kemungkinan nanti ada saya di itu nggak? Nanti maksudnya dimasukin dalam link Zoom-nya nggak? Karena kan kalau nggak ada link Zoom-nya kita nggak bisa masuk. Siap. Ibu WA ulang aja dari sekarang. Hari ini, malam ini juga bisa langsung masuk kok, Bu. Kalau misalnya Mas Aldi sudah baca. Oke, siap. Iya. Makasih, Mas. Yang belum masuk grup itu khawatirnya chatnya tenggelam. Jadi dimohon untuk chat ulang aja ke Bang, tim. mulainya kapan, Mas? Setiap Minta infonya. Per tanggal 4. Oh, per tanggal 4. Jam 19, Senin sampai Jumat. Oke. Ya, di bagian yang saya tampilkan ini udah jelas kok, Bu, informasinya. Iya. Iya. Makasih, Siap. Mas. Terima kasih, Bu Atik. Saya baru bergabung. Iya, nggak apa-apa, Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pulau Sumatera kita kirim ke 2 kontak yang di chat ya. Salah satu aja, Ibu. Hubunginnya salah satu aja. Assalamualaikum Kak, mau tanya. Ya, silakan Siti Jariah. Gini, misalkan kalau ikut bimbel Nah, sebentar ya, saya matikan dulu. Ya, silakan dilanjut. mau tanya, misalkan untuk ikut bimbel kan, nah untuk filenya itu setelah ikut bimbel atau setelah selesai? 1 hari setelah bimbel itu berjalan. Iya. Iya. Gimana Mas? Ulangin gimana? File dan rekaman Zoom-nya itu biasanya paling lama 1 hari setelah Zoom-nya selesai. Paling cepat 2 jam atau 1 jam setelahnya langsung dikirim. Gitu. Tergantung dosennya udah kirim atau belum ke kami. Kalau udah kirim langsung dikirim ke grup begitu. Kan tinggal forward aja sebenarnya dari dosen. Gitu Kak Siti Jariah tadi. Ya, terima kasih Mas. Ya, terima kasih kembali. Ya, ada lagi silakan. Pokoknya saya ingatkan berkali-kali jangan sampai ketinggalan kelasnya. Kenapa? Sayang banget. Karena kita belum tentu bisa dapat bimbingan di tempat lain. Mungkin sama dosen kita sibuk. Jadi mumpung ada wadah yang memberikan latihan-latihan soal, mumpung ada dosen-dosen yang berkualitas, mumpung dosennya juga dosen-dosen pengawas, jadi nggak perlu diragukan lagi untuk soal-soal yang diberikan ke teman-teman calon kompeten ini. Gitu. Jangan ragu untuk daftar, pokoknya daftar, ikut kelas, yakin kompeten, dan bulan November kita kompeten. Silakan ada pertanyaan lagi atau cukup? Amin. Tadi. Iya. Amin. Ibu Kusnia, silakan. Nah, itu grupnya yang saya sudah di-invite itu namanya Bidan Excellent November MCU ya? Iya, betul itu grupnya Ibu. Nanti semua info ada di sana ya, Bu. Siap, terima kasih. Terima kasih Ibu Kusnia. Keren ya, sudah masuk ke grup. Mas, saya sudah WA tapi belum dibalas, sudah dikirim buktinya belum dibaca. Ke Mas siapa, Bu? Ke Mas siapa? Mas yang Pulau Jawa Adi kan? Pulau Jawa Adi ya. Tapi nah, Bu, saya izin info nih, Bu. Mas Adi yang Ibu hubungi sedang mengisi webinar juga, Bu. Jadi kalau nggak dibalas masih belum selesai acaranya. Oh, apa Mas ke Mas Adi aja? Yang mana Adi apa? Yang mana sih? Adi sama namanya. Adi ada 2, iya Bu. Iya. Nggak apa-apa, Ibu udah chat ke Mas Adi, udah tunggu aja Bu. Nanti Ibu juga direspon. Oh gitu. Iya. Oke. Soalnya dia Pulau Jawa saya lihat. Iya, Pulau Jawa. Oke. Kalau Kalimantan, Bali, dan Papua itu ke saya. Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi? Atau jangan-jangan masih ada yang bingung nih cara daftarnya? Saya rasa nggak bingung ya. Oh, ini banyak nih yang sudah WA memberikan bukti transfer.
Dari notif sih gambarnya gambar kamera, berarti kan kirim foto ya, Bu. Silakan yang belum. WA ulang ke admin MCU-nya. Yang belum daftar silakan daftar. Mas, kalau mau beli bukunya bisa order di mana? Ada di Shopee, Bu. Ibu buka aplikasi Shopee, ketik di pencarian, ketiknya MCU official. Nah, itu bukunya ada, tapi kayaknya stoknya sudah menipis deh, Bu. Mumpung sekarang masih ada stok, silakan serbu sekarang, Bu. Shopee-nya dibuka, Bu. Pakai internet yang kuat ya, Bu, takutnya mental-mental. Silakan yang mau pesan buku ada, bukunya di Shopee. MCU semuanya ada untuk ibu-ibu yang berjuang kompeten. Buat yang D3 juga, jangan mau kalah. Mumpung masih D3, mumpung masih perjuangannya masih panjang, kita persiapkan dari sekarang. Kalau bisa sekarang, ngapain besok? Besok takutnya lupa. Ada pertanyaan lagi? Atau cukup? Mas, mau tanya nih, Mas. Iya, silakan Bu Ayu. Nama bukunya apa? Nama bukunya MCU? Kalau di Shopee Official? kalau di Shopee ketiknya MCU official gitu. Nanti juga keluar, Bu, satu-satunya toko di Shopee itu. Oh iya, oke, makasih. Ya, terima kasih kembali. Ada pertanyaan lagi atau cukup? Mas Adi. Iya, Ibu Rustiati. Mas Adi punten, mau izin bertanya, kalau mau beli buku MCU di office ini, apa namanya, kita kan apa bedanya dengan D3 kebidanan sama profesi? Jadi sama aja atau memang kita harus beli bukunya itu juga, maksudnya gini, itu untuk D3 kebidanan apa untuk profesi kebidanan? Untuk umum, Ibu. Jadi soalnya itu untuk umum. Jadi benar-benar soal itu dibuat sama dosen-dosen pilihan, soalnya bisa dikerjakan, bisa dibuat latihan untuk para D3 dan profesi. Jadi satu buku D3 dan profesi bisa belajar. Kalau Ibu punya anak D3, kasih ke anaknya juga bisa pakai itu, Bu. Gitu ya, Ibu Rusti ya? Iya, terima kasih Mas Edi. Ya, terima kasih kembali. Yo, ada lagi pertanyaan? Ingat ya, bimbingan kali ini nih 10 soal. Yang 5 soal aja kita udah puas nih, apalagi 10 soal. Mungkin bisa nambah, Mas, tambah dong 15 soal. Mas, tambah dong 20 soal. Yo, mumpung diberi kesempatan untuk membahas 10 soal satu harinya. Tadi kalau Bu Erni saranin kan satu hari satu soal. Tuh, itu paling minimal. Ini 10 soal satu hari. Ya udah pasti kompeten. Kalau ibu-ibu kompeten, teman-teman semua kompeten, jangan salahin saya. Kalau ikut MCU itu memang luar biasa. Mas, mau tanya lagi, Mas. Iya, Bu apa Atik. bedanya excellent sama eksklusif? Ya. Bedanya cuma jumlah pertemuan, Bu. Jumlah pertemuan kalau yang itu? Kalau yang eksklusif 12 kali. Ini saya bukain lagi deh ya, Bu. Enggak, saya salah pijit. Berarti saya yang pertama eksklusif. Oh, Gimana? eksklusif. Oh, salah. Yang Enggak. kirimnya 225. Iya, betul, eksklusif 225. Maksudnya kalau misalnya mau dirubah dengan yang excellent, silakan hubungi kontak yang Ibu hubungi, melakukan transfer dulu 25.000 sisanya. Oh, tambahannya. Iya, bilang ke Masnya, Mas saya mau upgrade kelas begitu. Nanti juga dia paham. Oh gitu. Iya. Terus dengan bukti yang 25-nya? Iya, dikirim buktinya juga. Dengan ke Mas Aldi itu? Iya. Oke, makasih. Ya, terima kasih kembali. Untuk buku, teman-teman bisa pesan di Shopee ya, atau pesan langsung sama kami juga bisa. Tapi kalau di Shopee kan biasanya banyak free ongkir dan promo-promo lainnya. Jadi silakan cari di sana jika diinginkan lebih murah. Tapi kalau misalnya langsung ke kami juga boleh. 75.000 belum termasuk ongkir. Begitu. Cukup ibu-ibu semua? Cukup ya. Kalau cukup kita sedikit mungkin
Ada yang mau request lagu, mungkin sekarang udah selesai, kita waktunya meregangkan otot-otot yang tadi tegang. Atau masih ada pertanyaan, silahkan. Ini emang udah bahas soal, Mas? Apa, Bu? Emang hari ini udah bahas soal? Tadi sudah, Bu, sama Bu Erni. Cara gitu. cara mengerjakan soal, cara membaca soal, sampai soalnya Rugi tadi. dong. Ya, saya juga ketinggalan dong. Ketinggalan Rugi ya? dong. Wah, sayang sekali. Tapi Karena rekamannya kan kan... linknya baru dapet. Linknya itu pun dari teman. Oh gitu. Ibu berarti baru tahu ya ada kegiatan seperti ini ya? Iya. Waduh, sayang Padahal banget. itunya, transfernya udah dari pagi, siang dikirim langsung, tapi nggak dapet linknya. Iya, sebenarnya yang tahu kegiatan ini biasanya kami kan share ke dosen, dosennya share ke mahasiswa. Terus biasanya kita share ke grup yang sudah ada. Grup yang sudah ada itu apa? Grup-grup kelas bimbel yang selama ini berjalan. Jadi kalau Ibu belum tahu informasi awal, berarti Ibu belum pernah mengikuti kita dari awal. Jadi Betul. iya, jadi karena nggak tahu ya karena baru ikutin kegiatannya gitu. Iya. Tapi kalau Ibu udah masuk grup, informasi apapun, kegiatan apapun, kalau Ibu pantau grupnya selalu ikut, pasti nggak ketinggalan. Nggak tahu udah dimasukin apa belum, Mas saya. Coba lihat di WA-nya. Biasanya itu ada klik profil Ibu, di bawahnya ada grup bersama. Kalau nggak ada grup sama sekali berarti belum dimasukin sama adminnya. Atau Ibu belum... Ini saya gabung karena dapat link dari teman aja. Coba Bu katanya masuk linknya ke sini gitu. Oh gitu. Iya, silakan Ibu. Berarti Ibu belum tahu informasi kelas ya, Bu. Saya kirim di kolom chat nih, Bu. Silakan Ibu daftar untuk Kalau ikutan yang kelas. itu namanya grupnya namanya Bidan Excellent November MCU ya? Iya, betul Ibu. Oh, saya baru tuh ada masukin tuh. Baru tadi mah nggak ada. Nggak ada. Berarti Ya, Bidan karena Excellent November ya? karena udah chat ulang juga atau juga saya tim kami juga sudah ingatkan Bu sama Oh, iya. admin-adminnya. Ya, makasih Mas. Nanti kalau ada berarti malam besok ada lagi? Nggak ada Bu, per tanggal 4 ada laginya. Oh, per tanggal 4 aja. Iya. Coba Mas bisa minta tolong nggak nanti atas nama Atik Nur Hayati ya, Mbak? Mas dari itu masukinnya Jawa Barat. Ibu udah hubungi Mas siapa tadi? Biar saya sampaikan. Mas Aldi. Oh iya, biar nanti saya sampaikan ke Mas Aldi ya, Bu. Iya. Siap. Bu Atik ya, Bu? Iya, Atik Nur Hayati. Iya, buat yang belum Dari daftar. Stikim. Ya, Dari siap. Stikim. Siap. Pak Bambang ya, Bu, Kaprodinya, Bu? Saya Oh, juga bukan. belum Mas, maaf Mas, belum masuk sampai sekarang ya Mas. Iya, Bu, ditunggu aja. Ibu udah chat ulang adminnya, Bu. Udah, belum Nah. dibaca juga. Ditunggu ya, Bu, sabar. Acaranya masih tanggal 4 kok, Bu. Tenang aja. Takutnya nggak masuk grup, berarti kan Oh. saya nggak tahu grupnya. Enggak lah, Bu. Kalau misalnya Ibu sampai nggak dimasukin grup, nanti saya jemput deh. Ibu tinggal di mana? Bisa aja. Ya, itu link pendaftaran saya kirim lagi di kolom chat. Mas ingin bertanya. Silakan Mbak Inayatul Ilah. Iya Mas, ingin bertanya untuk yang tentang link sinergi di YouTube itu ada nggak ya? Sinergi, Bu. Iya. Sinergi udah nggak ada, Bu. Oh baik. Terima Iya. kasih. Terima kasih kembali. Alumni Sinergi ya, Kak Inayatul ya? Mohon maaf, maksud saya YouTube channelnya bukan linknya. Oh, YouTube channelnya sudah dialihfungsikan kalau Ibu lihat. Ya, jadi yang sekarang ada untuk membahas soal-soal hukum, latihan-latihan soal hukum itu bersama MCU Kak Inayatul. Link pendaftarannya ada di kolom chat saya kirim. Cukup ya Ibu-ibu teman-teman ya? Atau masih ada lagi? Kalau cukup saya close nih. Ya, Mas, satu lagi dong Mas, Mas Adi. Oke, Bu Atik, Nanti yuk. soal-soal yang Bu Resti ya? soal-soal yang kita pelajari itu nanti bisa dikirim lagi nggak ke kita, ke grup? Buat kita Dikirim, Bu. baca-baca lagi. Dikirim. Oh, Misalnya dikirim. Oke. malam ini Oke. kita latihan soal.
Besok dikirim, Ibu baca lagi. Oke, makasih. Ya. Rekamannya juga, Bu, nggak cuman PowerPoint-nya doang. Oh, Rekamannya sama juga. rekamannya dikirim ya? Iya. Oke. Terima Enak kasih, kan, Bu? terima kasih. Oke, mantap. Ya. Oke. Bu Rusti ada lagi? Mau tanya? Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Oke, sudah ya Bu, saya rasa cukup. Terima kasih atas kerjasamanya malam ini, kesediaannya malam ini. Semoga ibu-ibu semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezekinya, diberikan kemudahan dalam mengerjakan soal-soal UKOM nanti. Amin. Amin. Dan semuanya kompeten. Amin. Ya Rabbal Saya Alamin. Adi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kelas bimbingan ya Bu, tanggal 4. Ya. Oke, Mas. Terima kasih Mas Haji. Terima kasih kembali. Enggak bisa